Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu, eh, anggota kelompok 3.1 ya. Untuk kesempatan pada hari ini, kita akan membahas bersama terkait digitalisasi, yang mana pada kesempatan hari ini kita akan membahas dengan tema digitalisasi pengelolaan keuangan pasar rakyat di Kepulauan Riau. Ada beberapa hal fenomena yang mungkin saja baru kita lalui kemarin terkait COVID-19 dan pengembangan program ini dari sebelum ada COVID dan setelah ada COVID masih terus berjalan. Mungkin bagaimana pengelolaan digitalisasi ini, perkembangannya, dan sisi kebijakan lainnya mungkin dapat kita dengar dari Bapak Fatsuri yang kebetulan beliau pernah melakukan benchmarking terkait pengelolaan digitalisasi keuangan pasar rakyat ini. Mungkin untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilakan kepada Pak Fatsuri untuk dapat sedikit memberikan ulasan terkait digitalisasi pengelolaan pasar rakyat ini. Kami persilakan Pak Fatsuri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fansuri dari kelompok 3 yang sehari-hari bertugas di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau sebagai Kabid Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri. Jadi topik yang diangkat hari ini adalah digitalisasi pengelolaan keuangan pasar rakyat di Kepulauan Riau. Saya perlu sedikit memberikan gambaran ya, bagaimana sih proses digitalisasi pasar rakyat yang ada di Kepulauan Riau. Kalau dari sisi geografis, kita ini kan terdiri dari pulau-pulau. Kemudian juga dengan transportasi yang kadang-kadang sedikit susah, kadang-kadang juga mudah. Program digitalisasi ini sangat membantu masyarakat. Kenapa? Seperti itu saya bilang. Kadang-kadang kalau kita mengharapkan uang tunai, jadi kita tidak bicara di Tanjung Pinang saja. Di Tanjung Kepri ini ada 7 kabupaten kota, yaitu Batam, Tanjung Pinang, Karimun, Lingga, dan yang paling jauh itu Natuna dan Anambas. Nah hari ini, seperti yang disampaikan di Permendak, maksudnya pasar itu adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah yang dimiliki oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, dan atau usaha mikro, kecil, dan kecil. Nah, kalau dulu kita hanya mengenal usaha kecil dan menengah, hari ini pemerintah menambahkan lagi kata-kata mikro, artinya yang lebih kecil dari kecil, mikronya tadi. Adapun tujuan digitalisasi pasar rakyat ini adalah bagaimana pasar-pasar ini memiliki lokal pasar atau marketplace di dunia digital. Dengan cara seperti ini diharapkan pedagang atau pelaku usaha itu bisa bersaing di era globalisasi yang tidak bisa kita hindari. Nah, kami telah melakukan beberapa semacam pilot project tentang bagaimana digitalisasi pasar rakyat. Memang tidak mudah. Tahun 2022 kami melaksanakan sosialisasi bersama Bank Indonesia yang di Batam. Itu di pasar Karimun, pasar Cipuan, Kelab Pinang itu pasar Bintan Center dan pasar baru yang ada di pasar. Dan juga di Pulau Batam. Kita terus merangkul pelaku usaha atau pedagang agar menggunakan pembayaran melalui uang elektronik. Karena Bank Indonesia juga menargetkan pembelakuan pembayaran digital ini harus disegerakan. Sejak 1 Januari 2020 itu sudah diterapkan pembelakuan cara pembayaran dengan menggunakan uang digital. Dan hari ini pemerintah juga terus mendesak, mengajak berbagai lapisan masyarakat dengan cara memberikan sosialisasi
di tengah-tengah pasar yang kami kunjungi pada saat melakukan apa namanya, pengenalan tentang ini. Saya pikir itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fansuri untuk penjelasan awalnya. Nah, mungkin mulai dari saya ya Pak, ingin mendapatkan penjelasan sedikit tentang sebenarnya tujuan untuk digitalisasi sendiri keuangan pasar rakyat di Kepulauan Riau itu untuk apa, Pak? Apakah ada sedikit perbedaan dengan daerah lain atau memang secara makro ini dijalankan dengan tujuan yang sama? Jadi prinsipnya sama, prinsipnya mengapa bukan saja hanya di Kepri. Jadi digitalisasi pasar rakyat ini di seluruh Indonesia dilaksanakan oleh Kemendak, dan Kemendak juga mengharapkan seluruh pemerintah daerah itu segera menggesap pemberlakuan digitalisasi pasar rakyat ini. Jadi tujuannya tadi itu saya sampaikan, bagaimana pasar-pasar yang ada hari ini, pasar rakyat yang ada yang berkembang itu bisa memasuki dunia di era digital ataupun memiliki tempat di marketplace. Namun kita juga tidak boleh membiarkan pasar-pasar konvensional itu mati gitu. Jadi yang ada tetap berjalan, yang tumbuh silakan tumbuh. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Kalau untuk target dari siapa saja yang menjadi target pelaksanaan digitalisasi pasar rakyat ini di Kepulauan Riau Pak, dan kira-kira sudah hampir berapa persen dari jumlah target yang saat ini sudah menggunakan ataupun mendapatkan pendekatan daripada digitalisasi pasar rakyat ini? Jadi tahun 2022 Bapak Menteri Perdagangan Zulhas itu menargetkan 1 juta UMKM yang tumbuh di tahun 2022 menjelang 2024 dan mengharapkan 1000 pengelola pasar itu yang beralih dari menjadi digital. Nah, untuk di Kepri sendiri itu kita sudah cukup banyak, mungkin hampir sekitar 40%. Dan dalam beberapa kesempatan Pak Gubernur juga sudah menyampaikan pentingnya pembayaran transaksi melalui digital atau transaksi uang elektronik. Dan hari ini pun kita sedang mencoba meniru seperti yang dibuat oleh Temko Potomedan kalau saya nggak salah, bagaimana membayar uang parkir itu menggunakan e-retribusi namanya. Jadi tidak lagi pakai uang kertas atau uang koin, karena akan banyak hal-hal yang bisa gunakan. Begitu. Ya. Demikian. Jadi nggak perlu lagi menggunakan karcis-karcis ya Pak Pansuri ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Pansuri. Mungkin kepada rekan-rekan yang lain ada yang mau didiskusikan dengan Pak Pansuri, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pansuri, mungkin terkait dengan digitalisasi pengelolaan keuangan pasar rakyat di Provinsi Kepri, mungkin di sini kami ingin bertanya atau mendiskusikan terkait dengan kelebihan dan kekurangan digitalisasi keuangan terkait dengan penerapan yang di pasar rakyat. Terus kemudian pertanyaan kedua, seperti apa manajemen risiko, untuk apa diciptakan ini, diciptakan digitalisasi pembayaran elektronik. Demikian mungkin itu saja kepada Pak Pansuri. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Nah, karena kita ini daerah kepulauan, ada kelebihan dan kekurangan beda dengan pengelola pasar yang ada di Pulau Jawa. Nah, salah satu yang kami dapatkan setelah kami jalani bagaimana mengajak
masyarakat ataupun pelaku usaha ataupun usaha-usaha mikro yang kecil itu mengarah kepada digitalisasi pembayaran melalui QRIS khususnya, itu banyak hambatan. Tapi yang namanya teknologi pasti ada hambatan karena teknologi itu kadang-kadang sering dilakukan update terhadap mungkin jaringan ataupun aplikasinya. Nah, tadi kelebihannya tadi itu memang kalau kelebihan menggunakan electronic money tadi, pertama hemat biaya, kemudian kita terukur. Ya, kenapa terukur? Karena kita kalau membeli cabai di pasar 1.250, kita hari ini mungkin mencari uang senilai Rp50, memang ada tapi sulit. Nah, tapi kalau kita menggunakan QRIS, itu kita cukup scan dan terteralah nilai sebagaimana yang kita transaksikan dengan penjual. Dan juga hari ini cukup mudah kita menggunakan alat pembayaran dengan QRIS itu. Hampir rata-rata pasar yang ada di KP ini sudah menggunakan metode pembayaran dengan QRIS. Dan kekurangannya tadi itu ada juga. Jadi kekurangan tadi ini apabila provider atau vendor itu lambat dalam mengupdate atau mengupgrade teknologi, maka vendor-vendor tadi juga akan mengalami ketertinggalan karena hampir mungkin setiap minggu atau setiap bulan selalu diadakan update dengan teknologi-teknologi yang terus berkembang. Dan ini juga aplikasi ini karena yang namanya teknologi tentu membutuhkan jaringan internet yang sangat kuat. Nah, hal seperti itulah yang kita di lapangan. Nah, ini salah satu upaya yang disampaikan oleh Pak Ari tadi, bagaimana manajemen risikonya ya tadi itu, dengan menggunakan uang elektronik, meminimalisir peredaran uang palsu, terus menghindari korupsi mungkin dengan adanya selisih pembayaran antara penjual dan pembeli. Nah, tadi seperti yang dibawa oleh Pemko Medan tadi saya sampaikan, biasanya menggunakan pembayaran dengan karcis atau dengan uang cash yang mungkin saja tidak terekam dalam sistem pembukuan di pemerintah. Tapi kalau menggunakan pembayaran uang digital itu sudah pasti akan masuk ke daerah. Dan juga menghindari adanya pungli. Jadi seperti yang dilakukan kawan-kawan di Pemko Jambi, mereka membuat satu kawasan parkir itu satu pintu masuk, satu pintu keluar. Jadi kemanapun mereka mau parkir cukup bayar uang masuk secara elektronik, nah, dan langsung keluar. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Izin, Ibu Nuraiza Silakan ingin Pak bertanya Mufen. ke Pak Pansuri. Maaf Pak Pansuri, saya sangat tertarik juga ini masalah digitalisasi ini. Cuma yang menjadi pertanyaan saya, apakah sangat diperlukan di pasar rakyat ini kita berlakukan digital? Karena kita tahu yang mengunjungi pasar rakyat ini kan unsurnya ini mesti dari golongan yang menengah ke bawah lah. Jadi masalahnya penggunaan kris ini mungkin mereka sangat awam. Jadi bagaimana, apakah yang kedua tuh, apakah masalah digitalisasi ini atau penggunaan uang kertas, uang selain uang kertas ini, itu pemerintah ada apa namanya fasilitasnya di mana dalam penggunaan kris ini. Terus apakah nanti yang menggunakan kris ini kan pakai aplikasi ini ceritanya. Apakah itu akan dikenakan biaya lagi untuk penggunaannya atau memang gimana ya Pak Zuri, tolong penjelasannya lah. Makasih. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan itu juga muncul dari saya sewaktu saya pertama-tama kali diajak untuk ikut bergabung mensosialisasikan penggunaan kris. Jadi apakah mungkin masyarakat ini paham dengan teknologi yang kita anggap baru, kita ya mungkin. Jadi bagi sebagian kawan-kawan di kota besar itu sudah merupakan hal yang biasa. Sekarang hari ini rata-rata masyarakat baik tua muda bahkan mungkin
di level anak SD pun sudah memiliki handphone dengan mudahnya bisa mendownload aplikasi apapun. Nah, asalkan mereka punya jaringan data yang bagus, mereka bisa mendownload aplikasi baik itu Kris ataupun pembayaran seperti Gojek, OVO, itu semua mudah di download. Nah, hari ini pemerintah mensupport itu dengan cara menyiapkan jaringan. Ini saya baca-baca dari literatur dari Kominfo, mereka menyiapkan jaringan yang cukup kuat bagaimana pemerintah mengajak ataupun menargetkan penggunaan QRIS, otomatis pemerintah juga menyiapkan sarana pendukungnya seperti tadi itu jaringan. Nah, jadi Kementerian Kominfo juga sangat mendukung pembelakuan digitalisasi pasar rakyat ini. Dan saya pikir itu dulu. Nanti saya tambahkan. Oke, terima kasih Pak Pansuri. Oke, Bu Nur, terima kasih. Baik, baik Pak Mufril. Mungkin Pak Armansah ada yang masih ingin ditanyakan ke Pak Pansuri, kami persilakan. Baik, Bu Nuraisah, mungkin saya langsung aja ke Pak Pansuri. Mungkin tadi Bapak sudah menjelaskan secara gamblang bahwa penerapan ini telah dilakukan di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Jadi saya di sini yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah dari 7 kabupaten kota ini, mana yang lebih dominan, yang sudah pencapaiannya yang lebih baik dari kabupaten kota? Apakah semua sudah merata dengan targetnya sudah sesuai tadi? Apakah masih ada yang kekurangan? Dan mungkin yang pertanyaan yang kedua yang disampaikan Pak Ari tadi, saya di sini menanyakan apa tindakan pemerintah ketika target yang diusulkan itu masih ada kekurang tertarikan dari pedagang yang dimaksud. Apa target-target yang kita siapkan? Mungkin itu aja Pak Pansuri. Baik, terima kasih Pak Arman. Jadi tahun 2022 salah satu kabupaten yang penggunaan kris itu terbanyak atau tertinggi itu di Karimun, di pasar Puan Maimun ya, Karimun. Nah, itulah yang justru di Karimun yang paling tertinggi penggunaannya. Nah, hari ini memang masih ada pedagang ataupun pelaku usaha yang masih enggan menggunakan QRIS. Kita pun tidak bisa memaksa karena itu merupakan hak seseorang bagaimana dia membayarkan, apakah dengan secara uang cash ataupun secara uang digital. Tapi pelan-pelan pemerintah tetap akan terus mengajak dengan cara mensosialisasikan ke pasar-pasar inilah manfaatnya, terus menghindari membawa uang dengan dompet. Nah, mungkin akan juga rawan untuk keselamatan dia sendiri karena yang namanya pasar itu siapapun dan ada berkumpul di situ. Kadang-kadang kita bersinggungan dengan pembeli-pembeli lainnya. Jadi kalau dengan menggunakan pembayaran melalui kris, cukup kita membawa handphone yang bisa kita gunakan dan tidak perlu membayar uang cash. Demikian dan terima kasih. Artinya juga pemerintah di sini sudah berupaya Pak Pansuri ya dengan melakukan sosialisasi gitu, yang mana tujuannya ini untuk kebaikan masyarakat juga gitu ya Pak Pansuri ya. Betul sekali barangan. Oke, terima kasih Pak Pansuri. Mungkin saya kembalikan ke Bu Aisyah. Baik, terima kasih Pak Arman, Pak Pansuri. Jadi penjelasannya cukup jelas juga ya. Berarti saat ini kita sudah mengetahui digitalisasi ini sudah masif sampai ke kabupaten kota dan tinggal mungkin kita melihat pemantauan bagaimana penguatan pelaksanaannya saja lagi di kabupaten kota seperti apa. Betul. Dan mungkin sebagaimana kita ketahui bahwa kepentingan kita kalau berhubungan dengan digitalisasi adalah dari sarana prasarana itu sendiri. Mudah-mudahan dengan berjalannya waktu, penguatan dari sarana prasarana ini dapat terpenuhi sehingga tujuan daripada digitalisasi pasar ini dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup diskusi kita pada hari ini. Saya Nur Aisyah Fatmasari bersama 4 rekan kami, yaitu ada Bapak Ari Saputra, kemudian ada Bapak Fansuri, Bapak Mufril, dan Bapak Armansah. Ucapkan terima kasih. Semoga pembekalan hari ini, materi hari ini menambah referensi kita, penguatan untuk digitalisasi di organisasi. Saya tutup dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin live. Rekodnya dulu. Rekodnya Iya, ini di stop.